Alhamdulillah berjumpa kembali di Uka Uka Channel, channel yang unik, kreatif dan aktual. Alhamdulillah, alhamdulillah juga saya kedatangan tamu pemuda yang sangat luar biasa. Kalau sebelumnya para senior-senior atau yang sepuh-sepuh atau yang tua-tua. Nah, saya hadirkan kali ini yang muda, yang tentunya semangatnya juga berbeda. Dari kebugarannya juga berbeda, segarnya juga berbeda, tentu prestasinya juga berbeda. Saya panggilnya siapa? Mas Sem. Sem ya, Mas Sem. Jadi Mas Sem ini merupakan mahasiswa nomor 1 di salah satu universitas ternama ternama di Malang, yaitu di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang begitu. Mas Sem sebelum sekarang ini, sebelum menjadi presiden masih periode berapa? Tahun 2020-2021. 2020-2021. Berarti sekarang sudah ya terakhir. Iya. Bulan 1 nanti. Bulan 1 nanti sudah proses mau ini ya. Tapi sudah banyak ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Pemilihan kemarin juga ini apa namanya? Rame atau seperti apa, karena kan musim pandemi ya. Iya, kemarin itu sebenarnya kan pemilihannya online, akan tapi kemarin di kampus Kanjuruhan itu pemilihannya secara aklamasi, saya terpilih secara aklamasi. Luar biasa. Jadi tidak ada yang mau menyaingi gitu. Karena sudah kredibilitasnya melampaui batas sehingga yang mau nyalon juga ya mikir-mikir ya. Jadi terpilih secara aklamasi, online ya. Ya, online. Sekarang serba online, ikut gayanya Amerika ya. Kan Amerika kan votingnya begitu. Iya. Jadi Amerika votingnya begitu. Jadi periode 2020-2021. Tapi sebelum jadi mahasiswa nomor 1 di Universitas Kanjuruhan Malang, sebelumnya memang sudah ada niatan mungkin dari SMP, SD, SMP, SMA, memang sudah ada niatan untuk kuliah, kemudian saya ingin jadi ini, atau sudah aktif di organisasi sih. Kalau dulu Intra ya. Iya, Intra. Sekarang masih Intra juga masih namanya, Intra, kan? masih Intra. Kalau dulu kan zamannya ini ujian misalkan semester ya. Kalau ujian itu dulu kan namanya THB. Jadi takutnya juga sekarang sudah berubah. Masih sama. Masih sama ya, masih Intra sama. ya. Memang sudah ada target untuk di situ atau seperti apa? Sebenarnya kuliah ya? Kalau dulu ketika SD SMP ngalir aja dulu. Ngalir. Di satu sisi berbicara di organisasi SD dulu saya ikut pramuka. Ada dulu kesenian. Terus di SMP saya ikut pramuka juga karena memang juga wajib pada masa itu. Kalau SMP wajib. Iya, pramuka itu wajib memang kalau dulu. Sejak zamannya saya sudah wajib. Terus di SMA ini saya dulu mau ikut OSIS, akan tapi sudah daftar, sudah diterima. Kan di kelas saya itu yang daftar pada masa itu ada 20 orang. Yang daftar di kelas saya itu yang terpilih hanya 2 orang pada masa itu. Saya sama Fatul, teman saya. Kan tapi ketika saya tanya-tanya lagi, oh ternyata OSIS juga ada agenda kalau malam gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri. Kenapa pun saya bisa mengundurkan diri? Karena di satu sisi saya pun sudah menjadi tulang punggung keluarga. Kalau malam pasti saya harus stay di rumah. Terutama kan memang ayah saya kan memang sudah tidak ada. Oh, almarhum ya? Iya, almarhum. Makanya saya mundurkan diri karena takutnya ada kegiatan malam pada masa itu saya pun harus di rumah. Takutnya seperti itu. Akhirnya saya fokus sama sekolahnya dulu. Iya, kalau semua mulai
mengimbangi ya, Ya. menyeimbangkan. Karena apa namanya menggantikan posisi kepala keluarga, akhirnya tidak jadi untuk menjadi daftar di OSIS ya. Iya. Ingin mencalonkan juga sebenarnya. Sudah diterima. Sudah diterima. Akhirnya saya mengundurkan diri pada masa itu. Oh iya, memang apa namanya memang senang di organisasi dari. Iya, dari dulu gitu. Kalau di pramukanya juga jadi ketua. Enggak, jadi Kalau pengurus saja dulu kan. Di pengurus. Oh, jadi di pengurus aktif di pramuka ya. Ya, aktif di pramuka ketika SMP. Kalau dari sisi keluarga, apa namanya terkait dengan kuliah, ini kenapa kok langsung jadi apa namanya kok Kuliah di Utama, melanjutkan kuliah di Kanjuruhan? Jadi sebenarnya dulu itu saya tidak ada keinginan sama sekali untuk kuliah. Dalam artian ketika membuat suatu kebijakan dalam diri saya tidak ada keinginan buat kuliah. Karena yang pertama tadi ayah saya sudah tidak ada. Saya sudah menjadi tulang punggung keluarga dan fokus target saya pada masa itu harus kerja-kerja bagaimana saya pun bisa membiayai adik saya pada masa itu. Oh, punya adik. Saya punya adik. Punya adik. Kalau sekarang adik saya sudah kelas 2 SMP. Nah, pada masa itu sama ibu saya pun malah bertolak belakang apa yang menjadi keinginan saya dan keinginan ibu. Keinginan saya pun harus kerja. Keinginan ibu, saya pun harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di perkuliahan gitu. Harus melanjutkan itu dari ibu. Kan tapi saya pada masa itu sharing lah sama ibu. Gini membahas bahwasanya saya pun harus kerja terlebih dahulu ingin membiayai ibu sama adik. Terus ibu pun harus melanjutkan karena saya ini sudah menjadi tulang punggung keluarga, harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ada perbedaan keinginan awalnya ya. Iya, awalnya seperti kan itu. sudah memutuskan bahwasanya saya tidak perlu kuliah. Saya lebih baik fokus membantu ibu atau keluarga ya. Keluarga yang sudah pada saat ini kondisinya sudah ditinggal oleh bapak sebagai kepala keluarga begitu ya. Kemudian karena semangat yang diberikan oleh seorang ibu ini kemudian berubah. Ya, itu merubah pola pikir saya yang akhirnya saya pun kembali akan tapi sebelum saya menentukan kebijakan untuk kembali mengambil sebuah keputusan untuk kuliah, saya pun terjun pada tetangga saya. Saya masuki semua tangga-tangga saya dalam artian saya meminta pendapat. Saya yang awalnya mau kerja, terus ibu keinginannya yang mau kuliah. Dari seluruh pendapat tetangga itu lebih dominan saya pun harus kuliah. Dan akhirnya saya mengambil sebuah kebijakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti juga ada ikut campur tetangga dalam pemberian semangat, kemudian dan menentukan berubahnya 180 derajat itu berarti ya. Iya. Awalnya sudah tidak mau kuliah kan ya. Iya. Kan tidak mau kuliah, tetapi ketika ada semangat yang diberikan oleh seorang ibu itu langsung berubah 180 derajat. Langsung berubah. Mengubah yang awalnya tidak mau kuliah. Nah, ini harusnya menjadi contoh juga ya kepada banyak keluarga, semua keluarga yang memiliki putra dan putri, kemudian memiliki keinginan untuk kuliah. Ada juga sebagian yang putra putrinya tidak menginginkan kuliah. Nah, keluarga di sini juga menjadi bagian ya, harus ambil bagian memberikan semangat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi begitu ya. Iya. Karena ini adalah satu contoh. Mas Sam ini menjadi mahasiswa nomor 1 di salah satu universitas di Malang yang ternama di Malang. Ini berubah menjadi berkeinginan kuliah begitu kan. Ini karena semangat seorang ibu ya. Semangat dari seorang ibu. Kemudian sebelumnya di SMP, di SD, SMA mana? Kalau dulu saya di SDN Bujur Kulon 1, terus SMP-nya ada di SMPN 1 Pakuniran. Terus di MA Arianto Pandian. Itu masuk di kota itu atau di kabupaten? Di daerah Kabupaten Probolinggo. Tapi pusat keramaian di situ bukan?
Ya lumayan berbicara rame ya rame memang. Ramai ya? Ya. Probolinggo. Jadi ini asli Probolinggo, besutan Probolinggo. Jadi ini alumni Bapak dan Ibu guru. Ini bisa dijadikan sebagai teladan atau contoh bagi siswa dan siswinya Bapak Ibu dari SD apa tadi? SDN 1 Bucor Kulon, Kulon. SMPN 1 Pakuniran, sama MA Aryato Pandian. Ini mahasiswa apa? Siswa Bapak dan Ibu dulu ya. Ya. Tahun berapa di SD? SD 2000 berapa ingat aja. 2000 berapa ya? Jadi intinya ini alumni Bapak Iya. dan Ibu guru di sana. Orang Probolinggo. Probolinggo itu loh terkenal dengan ini. Genggong itu loh, tarung bebas. Oh. Pernah enggak ikut itu? Belum pernah. Belum pernah saya. Belum pernah, tapi itu memang real ya. Ya, factor. Jadi awalnya Mas Sam ini tidak memiliki keinginan kuliah karena harus menggantikan posisi ayahnya, bapaknya, sehingga tiba-tiba berubah, ya kan? Berubah 180 derajat untuk menjadi kuliah, hingga akhirnya jadi presiden mahasiswa, ya, presiden mahasiswa di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, ya. Perjalanannya itu gimana? Kok bisa susah kan, artinya mulai dari mungkin menentukan jurusan, kemudian ini perjalanannya. Artinya kok bisa langsung sudah saya kuliah begitu? Apakah langsung sudah saya kuliah aja atau bagaimana ya? Jadi bisa dikatakan bersejarah gitu kan. Rekam jejak saya ketika mau tidak kuliah sampai akhirnya jadi mau keinginan buat kuliah. Dan pada masa itu saya pun bingung, dalam artian pada masa itu yang merubah pola pikir saya ketika untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, jalur senam PTN, SBMPTN semuanya itu sudah tidak ada. Pada masa itu saya pun bingung. Saya balik kepada ibu, gimana bu, saya mau kuliah tapi jalur-jalur semuanya sudah tidak ada. Ya. Tapi ibu tidak memutuskan untuk semangat. Tidak memutuskan semangatnya. Tetap gak apa-apa nak, sampean lanjutkan kuliah di mana saja, pakai jalur apa saja. Yang terpenting keinginan dan kemauan itu harus berjalan sebagaimana mestinya. Akan tapi ada hidayah pada masa itu. Ada perantara, saudara saya depan rumah saya namanya Muhammad Fikri Salahuddin. Itu memberikan sebuah formulir kampus Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini pada saya pada waktu itu. Berikan formulir, ini formulir kalau mau kuliah di kampus Universitas Kanjuruhan Malang. Nanti kuliah bareng-bareng gitu katanya. Oh ya sudah, ya nanti kita bareng-bareng. Karena bisa dikatakan pada masa itu saya pun ngikut alur lah gitu. Jadi yang penting berangkat dulu. Ya, berangkat dulu. Setelah diberikan formulir, saya ngisi data. Oh ternyata ada pilihan prodi juga di situ. Saya pusing lagi. Tulis jurusan, ya saya bingung pada masa itu. Mau ambil jurusan apa saya? Saya masuk lagi ke tetangga itu, minta pendapat. Jadi minta pendapat. Yang sudah memiliki pengalaman begitu ya. Ya. Akhirnya banyak sebenarnya pendapat pada masa itu. Ada yang juru ngambil manajemen, ada yang juru ngambil akuntansi, ada yang nyuruh ngambil peternakan, ada yang nyuruh ngambil TI. Saya bingung, saya masih belum menemukan sebuah titik terang di sana. Saya kembali lagi pada saudara saya itu Cong Vicky, saya manggilnya Cong emang. Cong itu saudara. Saya tanya, sampean itu mau ngambil jurusan apa? Saya mau ngambil manajemen sama akuntansi. Terus saya bilang dengan lantangnya saya mengatakan banyak, oh ya saya ikut, biar kita sama nanti. Bilang gitu. Jadi ngikut aja dulu. Bisa dikatakan ngikut alur dulu. Ngikut. Ketika mau menyetorkan formulir ke kampus Unikama ini, saya berangkatnya sama sahabat saya yang dari kecil. Oh ya. Nama sahabat saya itu Sofiullah. Saya dengan Sofiullah itu berangkat naik bis ke Malang. Setelah itu di tengah perjalanan saya pun masih bincang-bincang mengenai jurusan itu. Saya bertanya pada Sofiullah itu, Mas, sampean ini ngambil jurusan apa?
saya ngambil jurusan TI bilang gitu. Berubah lagi nih. Berubah lagi pikiran saya pada masa itu. Kebetulan memang saya membawa 2 formulir pada waktu itu. Ada 1 formulir kosong yang masih belum diisi. Akhirnya di tengah perjalanan saya pun mengisi formulir lagi. Menulis jurusan TI, Teknik Informatika. Yang awalnya ngisi di manajemen atau akuntansi. Iya. Terus karena di jalan bersama teman lain mau masuk TI, akhirnya dirubah lagi gitu. Iya. Dirubah lagi. Terus. Dan ketika sudah sampai di kampus Unikama di depan pasca sarjana itu, kebetulan saya ketemu lagi dengan saudara saya yang namanya Vicky tadi. Setelah itu saya tanyakan, "Cong, sampean jadi Vicky ngambil jurusan apa?" Manajemen sama akuntansi. Saya masuk ke PMB minta formulir saya untuk mengisi lagi. Jadi berubah berapa kali? 3 kali. 3 kali. Iya. Akhirnya setelah selesai itu saya pun menunggu pengumuman untuk mengenai informasi PMDK siapa saja yang keterima. Seiring berjalannya waktu, akhirnya muncullah sebuah informasi itu bahwasanya saya pun keterima mengenai jalur PMDK itu. Oh, lolos di jalur PMDK. Jalur PMDK. Jadi jalur PMDK ini jalur prestasi ya, jalur prestasi di kampus swasta, ya kan, betul ya? Ya. Jadi kalau lolos di jalur PMDK ini bukan siswa atau mahasiswa yang ecek-ecek, tapi memang dia itu punya kemampuan yang di atas rata-rata. Karena kan memang ini kan uang DPP ya, iya, itu kan free. Uang gedung itu gratis. Free loh. Kalau misalkan dan uang DPP itu tergantung jurusan, betul ya? Iya. Jadi kalau misalkan jurusan IT itu sekitar bisa pokoknya sekitar 9 ya. 9. Nah itu gratis. Nah kalau siswa tidak memiliki prestasi nggak mungkin lulus di situ, karena itu juga ada rekom ini ya. Ada rekom dari rekom di sekolah. Dan harus masuk di 10 besar pada masa itu. Oh iya, harus di 10 besar. Jadi ranking 1, 2 sampai 10. Kalau di atas itu sepertinya ya bukan tidak mungkin sih, tapi susah. Bukan begitu ya? Iya. Jadi kemudian masuknya setelah pengumuman itu. Nah, setelah pengumuman itu saya pun ketemu dengan senior. Jadi sebelum P3T itu saya sudah balik ke Malang. Hamin 3 minggu saya sudah stay di Malang sebelum P3T. Hamin 3 minggu. Nah, kebetulan saya ketemu sama sahabat-sahabat dari Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oh, PMI. Ya, dari PMI Nurus Unikama ini. Dan akhirnya saya pun direkrut di sana. Dalam artian awalnya saya diajak sharing-sharing, diberikan sebuah motivasi setiap malam ngopi, dan itu yang menjadi pandangan saya, oh ini menjadi suatu kesempatan untuk menambah wawasan saya. Jadi di situ setiap malam ngopi selalu banyak pertanyaan, apa yang saya tidak ketahui, apa yang menjadi kekurangan saya, bagaimana untuk perbaikinya. Saya pun minta solusi di sana, minta arahan lah kasarnya. Jadi berproses di salah satu organisasi ekstra kampus ya. Itu masukkan organisasi ekstra kampus. Ya, di PMII. Setelah itu ini sudah berjalan, sudah lolos ya di apa namanya, di akuntansi ya. Iya, sudah keterima, tapi belum P3T pada masa itu, masih belum P3T. Akhirnya saya pun sebelum P3T itu ketemu dengan presiden mahasiswa ketika saya maba. Beliau itu menjadi presiden mahasiswa, namanya Pres Rossi, itu orang Madura. Nah, saya sering ngopi juga dengan beliau. Dalam artian saya pun sering bertanya. Pada masa itu saya pun bertanya dalam artian bagaimana sih ketika misal Pres Rossi ini bisa menjadi patron di sana, dalam artian bisa menjadi nomor 1 lah gitu. Nomor satu di Kanjuruhan. Akhirnya saya pun dikasih tahu, dalam artian saya pun menginginkan, saya pasti bisa seperti itu. Tapi gimana caranya? Akhirnya saya bertanya pada beliau, pada Pres Rossi itu. Akhirnya saya sedikit dikasih motivasi lah, dalam artian bagaimana nanti bisa menguasai lah gitu, mengikuti jejak langkahnya, dalam artian berproses step by step gitu pada masa itu.
Sekarang sudah semester berapa ini, Haman? Kalau sekarang sudah semester 8. Semester 8 ya. Di semester 8 di akuntansi. Tetapi jangan kemudian menyalahkan ya. Jangan kemudian menyalahkan atau merendahkan orang yang lewat semester. Itu mereka yang menyalahkan hanya orang yang kurang bermain. Dalam artian mereka yang tidak punya pengalaman. Kurang jauh mainnya. Kurang jauh Kurang mainnya. jauh. Karena kenapa saya bilang kurang jauh mainnya ya? Karena semua rata-rata pejabat, konglomerat dan orang-orang yang sukses, ya orang-orang yang sukses itu rata-rata melebihi semester. Karena banyak faktor ya, banyak faktor untuk lebih kenapa mereka itu harus bukan mereka karena bodoh, bukan. Itu yang hanya orang yang tidak berpengalaman yang Memiliki pandangan memiliki seperti itu. pandangan seperti itu. Karena banyak faktor mereka itu memilih untuk tidak lulus bukan karena ya tidak punya kemampuan ya, melainkan dia ada tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab, kemudian ada yang dikejar, bahasanya ya yang menjadi tujuan berproses itu kan. Kalau Mas Rosi sendiri ini kenapa kok bisa kenapa harus memilih untuk lambat lulusnya? Kalau prestasi dulu memang saya juga lambat. Iya. Saya juga lambat 2 semester. Saya sampai semester 10. Kalau prestasi sebenarnya nggak terlalu lambat sih, cuman wisudanya aja dulu yang diundur. Dia kalau prestasi yang saya lihat memang dia itu ada keseimbangan akademisi sama organisatoris gitu, sama aktivis juga beliau. Jadi ada keseimbangan di sana. Dalam artian berbicara pengalaman, beliau itu sudah gak diragukan lagi. Makanya saya pun menjadi beliau, saya jadikan patron lah gitu. Terus ada juga kakak saya yang sudah saya anggap saudara saya, namanya Mas Lukman. Beliau yang selalu memberikan motivasi dari awal, yang bisa dikatakan lah pengganti orang tua saya di sini ya. Dia yang selalu memberikan sebuah motivasi ketika saya meminta pendapat seperti ini, beliau selalu memberikan arahan. Dan sampai saat ini alhamdulillah komunikasi itu tetap terjalin silaturahminya gitu. Itu karena tentu patron yang harus untuk mengikuti jejak dan langkahnya beliau begitu ya. Setelah ini berarti kalau punya target lah bahasanya sampean ya, punya target bahwasanya saya ini harus jadi mahasiswa top positionnya di universitas ini begitu. Artinya mahasiswa nomor 1 gitu. Itu kemudian dapat saran step by step, Nah, langkah demi langkah ini, proses demi proses ini, fase demi fase ini sampean lewati satu persatu apa langsung dapat seperti halnya durian jatuh begitu? Sebenarnya saya itu bisa dikatakan step by step, karena dulu itu awal perkuliahan saya itu berproses di HMBS menjadi pengurus pada masa itu. Setelah menjadi pengurus, saya pun menjabat sebagai ketua dan alhamdulillah terpilih di organisasi HMBS itu di intrakampus. Karena sebelumnya di kelas juga sempat jadi ketua kelas. Iya, jadi ketua kelas. Kemudian setelah itu saya pun berada di pengurusan himpunan mahasiswa program studi itu selama 1 tahun. Ketua jurusan juga? Iya. Kalau di Kanjuruhan itu apa namanya? HMBS ya. Kan kalau di Kanjuruhan itu, kalau di HMBS proses kepengurusan selama 1 tahun. Setelah itu bisa dikatakan 2 periode bisa, dalam artian bisa menjabat lah di sana, bisa menjabat sebagai ketua, dan alhamdulillah pada masa itu saya pun menjabat, mencalonkan, akhirnya terpilih. Ada pesaingnya juga enggak pada waktu mencalonkan di HMBS itu? Kalau di HMBS dulu aklamasi saya di HMBS. Dulu di HMBS saya aklamasi. Kredibilitasnya sampean ini memang sudah teruji memang. Di HMBS saya aklamasi. Setelah berproses di HMBS, saya pun melanjutkan jenjang berikutnya, yaitu di tatanan fakultas yang namanya Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ketua juga? Ya, kebetulan pas itu saya mencalonkan dan alhamdulillah terpilih. Ada pesaingnya kalau di Ada.
Oh Tapi iya, iya. alhamdulillah terpilih. Terpilih ya. Jadi kalau di fakultas FEB ya, Ya, FEB. FEB itu berapa jurusan Program. sekarang? Jadi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu ada 3 jurusan, 3 3 jurusan. program studi. Yang pertama program studi manajemen, yang kedua itu akuntansi, yang ketiga itu adalah program studi pendidikan ekonomi. Ekonomi. Jadi sudah sangat banyak ya banyak pengalaman sudah dari ya fase-fase terbawahnya sudah Bawah. dilewati. Jadi untuk apa namanya berprestasi di bidang kelas terlebih dahulu. Bahasa kasarnya menguasai lini Lini kelas. kelas. Kemudian merasa eh, tuntas di bidang kelas, kemudian karena kredibilitasnya, kemudian apa namanya terkenal lah bahasanya, naik lagi satu jenjang ke jurusan ya, Jurusan. ketua Ya, jurusan. HMPS pada waktu itu ketua HMPS saja. Kalau di masanya saya itu ratusan mahasiswa itu, jadi sudah memimpin ratusan mahasiswa. Kalau sudah naik ke fakultas itu sudah bisa ribuan mahasiswa. Ribuan mahasiswa. Jadi kalau ibaratnya itu sudah mimpin satu desa lah begitu. Iya. Mimpin satu desa sudah. Jadi tiga jurusan ya sudah. Iya. Tapi ketika awal kuliah itu saya berproses 4 organisasi di kampus itu. Oh, banyak sekali ya. Iya. Apa saja? Yang pertama itu kan di HMPS. Oh, di Di HMPS, terus ada UKM olahraga juga pas itu. Oh iya, olahraga. Ada koperasi mahasiswa Unikama, sama di ekstra kampus yang namanya itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yaitu PMII. Oh, PMI ya. Oh, Kan tapi ketika semisal saya berada di 4 organisasi itu, alhamdulillah kuliah saya itu tidak pernah keteteran, dalam artian masih ada keseimbangan di sana. mm-mm. Untuk bagaimana semuanya itu bisa terus berjalan beriringan, sama-sama tetap berjalan Jadi, sebagaimana mestinya. Kalau berbicara tentang akademisi, jangan diragukan lagi. Artinya sudah menyeimbangkan ya, IPK juga ya. Ya, lumayan. Jangan ditanyakan apa namanya, jangan kemudian menilai loh dia ini lebih semester IPK-nya jelek. Bukan begitu. Lihat saja IPK-nya dari masing-masing orang-orang yang kemudian sukses, kemudian latar belakang orang yang sukses, pejabat. Siapa yang mungkin menonton UKUK channel ini, lihat dan amati masing-masing profil dan jejak perjalanan para tokoh, baik presiden, DPR RI, MPR, pokoknya orang-orang pejabat-pejabat tinggi, gubernur, semua. Rata-rata mereka memilih untuk tidak lulus bukan karena nilainya jelek. Contohnya ya ada di depan saya ini juga. Begitu. Setelah itu karena sudah merasa apa namanya pantas, bukan menurut sampean tetapi menurut mungkin organ-organ yang sampean ini ikuti, itu kemudian sampean dapat support untuk maju di untuk mencalonkan di presiden mahasiswa. Tapi tidak mudah sih ketika mau mencalonkan di sana, dalam artian begitu banyak rintangan yang perlu kita hadapi, dalam artian kan pastinya kan dalam kehidupan pasti ada betul. rintangan yang perlu kita hadapi kan, tapi bagaimana tergantung dari setiap individu untuk menyikapi terkait hal itu. Semuanya itu bisa kembali pada individunya. Dia itu memiliki sebuah kemauan untuk terus melangkah, untuk melakukan sebuah perubahan, mengevaluasi pada diri sendirinya. Terus dulu itu yang ada satu yang selalu saya ingat sampai sekarang. Apa itu? Saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu di PMII, saya selalu ditekankan bagaimana dari setiap bulannya saya itu harus menganalisis for diri saya, dari kekurangan saya, kelebihan saya, peluang saya, ancaman saya itu pada diri saya untuk melakukan sebuah perubahan pada diri saya. Jadi ketika sudah selesai, misal di bagian kelemahan, hari ini sudah sedikit bisa meminimalisir lah, saya centang. Setelah selesai, saya buat lagi. Oh, sampai begitunya ya? Iya, karena memang perlu, biar kita bisa melihatlah apa yang menjadi kekurangan kita gitu.
Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya ketika semisal apa yang menjadi suatu kesalahan pada diri kita, orang lain itu hanya bisa memberikan sebuah pendapat. Akan tapi untuk merubah semuanya itu kembali lagi pada individu. Meskipun orang lain itu ngotot, kamu harus gini, kamu harus gini, tapi individunya itu tidak bisa, mental semuanya. Iya, betul ya, tergantung hard skill dan soft skillnya ya. Dan lulusan juga begitu. Betul itu. Nah, pas sudah pemilihan Presma sudah jadi begitu, apa yang kemudian menjadi target berikutnya untuk sampean ini? Jadi dulu ketika saya terpilih di Presiden Mahasiswa itu, memang yang menjadi target saya bagaimana saya bisa tetap menambah wawasan dari saya, bagaimana nanti bisa mengayomi dari seluruh mahasiswa. Terus nantinya kan bisa dijadikan sebuah bekal nantinya ketika semisal sudah terjun di dalam dunia ke masyarakat. Iya. Ini apa namanya, sampean ini kan Anda ini kan sudah menjadi mahasiswa nomor 1 di salah satu universitas di Malang. Nah, adakah kemudian masukan atau aspirasi yang ingin disampaikan kepada baik pemerintah daerah, kemudian di wilayah maupun di pusat? Adakah yang aspirasi yang kemudian ingin disampaikan? Jadi mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan, bagaimana dari pemerintahan ini tetap dari segi pendidikan terutama itu benar-benar dimaksimalkan, bagaimana melihat dari segi masyarakat dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari segi masyarakatnya harus dilihat, dalam artian banyak sebuah potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di Indonesia ini kan, tapi terkadang kan yang menjadi hambatan itu dari segi ekonomi, bagaimana dari segi ekonomi ini bisa terfasilitasi gitu. Karena memang yang menjadi penerus buat selanjutnya itu adalah pemuda-pemuda selanjutnya. Ketika pemuda-pemuda itu tidak diwadahi dari sekarang, kapan lagi kan gitu. Betul. Terus bagaimana nantinya dari segi pemerintahan ini harus ada collab dari bawah ke atas, atas ke bawah. Dari tatanan kepala desa sampai presiden itu harus collab, dalam artian informasi dari bawah harus sampai ke atas agar apa yang menjadi kekurangan yang berada di bawah itu bisa tersalurkan, bisa tersampaikan. Ketika tidak ada kesinambungan di sana, ya susah ya. Susah. Jadi kalau perlu ya ini apa namanya di desa, karena sekarang sudah dana desa kan gede ya. Ya. Kalau perlu adakan mahasiswa atau calon mahasiswa, beasiswa mahasiswa yang berprestasi di desa itu. Karena sekarang kan masih belum ada yang menerapkan begitu. Ya, belum masih. Karena biar bagaimanapun itu akan berdampak besar di masa yang akan datang. Begitu ya? Iya, benar. Mas Sam, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah mencetak sampean seperti yang sekarang ini, khususnya terhadap ibu dan teman-teman. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada almarhum ayah saya sama ibu dan adik saya yang sudah memberikan support dan dukungannya dan doa-doa yang sudah tersalurkan pada diri saya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari sekolah SDN 1 Bucor Kulon, sekolah SMP 1 Pakuniran, terus sama MA Arianto Pandian. Pada Bapak Ibu guru semuanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmu yang sudah disalurkan kepada saya terutama, dan terima kasih juga atas doanya yang tak pernah henti sampai saat ini untuk mendoakan muridnya yang meskipun sudah sampai saat ini sedikit banyak sudah ada perubahan, dan mudah-mudahan nantinya saya dan dari murid-murid lainnya dapat mengimplementasikan apa yang sudah disalurkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Dan dari SD, SMP, dan MA tadi yang sudah disebutkan, semoga nantinya buat adik-adik bisa tetap memiliki sebuah target ke depan
harus memiliki sebuah tujuan ke Tujuan. depan. Agar apa? Ketika sudah ada tujuan di sana, kita pun bisa menatap langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan itu. Itu buat adik-adik semangat untuk sekolahnya, teruskan sampai jenjang perguruan tinggi. Karena tidak ada salahnya ketika orang mencari ilmu. Betul. Kalau berkaca pada ceritanya Nabi Sulaiman ketika ditawarkan harta, tahta, wanita atau ilmu. Pada masa itu bukan memilih apa, kan tapi ilmu yang dipilih. Kenapa? Karena ilmu ketika sudah didapatkan, semuanya itu akan mengikut. Jadi itu ya yang harapannya kepada generasi berikutnya juga bisa mengikuti langkah-langkah Mas Sam ini ya. Artinya raih prestasi sebanyak-banyaknya, semuanya akan mengikuti, begitu ya. Baik Mas Sam, saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau berbagi pengalamannya dan mau memotivasi para penikmat UKUK Channel, khususnya generasi berikutnya, agar bisa mengikuti jejak dan langkahnya Mas Sam. Semoga memberikan manfaat ya. Tentunya harapan kita juga mampu memberikan manfaat kepada penikmat UKUK Channel. Oke, baik. Ada sepatah dua kata sebagai closing statement yang ingin disampaikan. Mungkin closing statement dari saya yang terakhir buat semuanya, teman-teman pemuda, siswa-siswi yang akan meneruskan pada jenjang perguruan tinggi, tetap semangat, dan terutama kampus Universitas PGRI Kanjuruhan Malang sedang menunggu kalian, karena kampus Unikama ini adalah suatu kampus multikultural yang mana memang dari Sabang sampai Merauke itu ada di sana. Itu adalah menjadi suatu peluang besar bagaimana ketika kita memahami karakter dari setiap individu, bagaimana karakter dari seorang Kalimantan, dari orang Sumatera, dari orang NTT, dari orang Papua, dari Sumba, Maluku, semuanya karakter itu beda-beda kan. Tapi ketika terbiasa kita memahami karakter dari setiap orang itu, kita akan mudah nantinya ketika kita sudah terjun dalam dunia masyarakat. Mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan, ilmu pengetahuan tanpa agama itu akan menjadi pincang, akan tapi ketika agama tanpa ilmu pengetahuan itu akan menjadi buta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu ya yang disampaikan. Jadi prinsipnya kampus yang menjadi pilihan Mas Sam ini adalah kampus yang menggambarkan sejatinya Indonesia, gitu ya. Multicultural ya. Semuanya ada di situ. Berbeda-beda tetap satu jua. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih Mas Sam sudah hadir di UKUK Channel. Semoga video kali ini mampu membangun semangatnya generasi berikutnya, mampu memotivasi dan memacu adrenalin, memacu semangatnya untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Oke, sampai jumpa kembali di video-video UKUK Channel berikutnya.